Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ya, pada kesempatan kemarin ya kita telah baca tentang yaitu pembahasan tentang mengusap ya khuf, yaitu mengusap khuf. Ya. Ada yang membaca hadis kemarin? Ada. Mana Ahmad ini? Ya, hadis kemarin yaitu adalah qala muallif ya walil arba'a inda Nasa'i anna Nabi sallallahu masaha a'lal khuf wa asfalahu. Ya, bahasanya Nabi SAW itu apa? Mengusap ya atas khuf dan juga apa? Bawahnya. Tapi kita telah sampaikan ya, dan Ibnu Hajar telah menyampaikan di dalam sanadnya apa? Lemah. Ya, terdapat kelemahan, yaitu wa fi isnadihi dha'fun. Ya. Kemudian telah kemarin disimpulkan bahwasanya apa? Ya, itu ya, karena di sana ada pendapat dari ya Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya apa? Mereka dari Imam Syafi'i ya bahwasanya apa? Mengusap atasnya itu adalah wajib, adapun bawahnya adalah sunnah. Ini menurut ya dikarenakan menggunakan apa? Ya dari hadis yang lemah ini. Tapi apa? Telah kita sampaikan bahwasanya apa? Yang benar itu adalah ya yang dihapus atau yang diusap itu adalah bagian atasnya saja. Ya, dan ini adalah sebagaimana zahirnya hadis ya yang sudah lewat, dan juga pada hadis yang kedua dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala law kana ad-dinu bir-ra', ya seandainya agama itu dengan akal manusia ya lakana asfalal khuf, maka tentu apa? Bawah khuf itu adalah aula bil mas min a'la. Ya, bahwasanya bawahnya khuf itu lebih berhak untuk apa? Untuk diusap daripada bagian atasnya. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW yamsahu ala dhahiri khuffaih. Ya, aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap pada apa? Pada bagian atas dari ya kedua khufnya. Ya, akhrajahu Abu Dawud ya bi isnadin hasan. Ya, dengan sanad yang hasan. Ya, bisa dipahami kan kemarin kesimpulannya? Kemudian kita akan baca qala muallif hafizahullah taala dalam masih syarah melanjutkan dari yang kemarin ya, al-mas'alatu tsaniyah al-qadru al-mujzi' minal masa 'alal khuf, yaitu kadar yang cukup ya, kadar yang mencukupi ya dari apa? Mengusap khuf. Berapa kadarnya itu seberapa? Namanya mengusap di atasnya itu ya seberapa? Ya. Qala Syafi'iyah wa Dhahiriyah. Ya. Syafi'iyah dan apa? Dhahiriyah. Ma yusamma mashan urfan. Yaitu yang dinamakan apa? Mengusap secara apa? Secara uruf. Yaitu secara adat kebiasaan. Ya, secara adat kebiasaan. Walau kana ala ba'dil juz'il ulwi. Ya, sekalipun apa? Pada sebagian ya ulwi, yaitu dari apa? Bagian atas. Bisa dipahami ya. Jadi bagian atas, ya ini sudah namanya uruf, namanya apa? Ini sebagian. Ya, itu menunjukkan seperti itu. Ya. Li'annan nas, dikarenakan nas bil masaja'a biduni tahdid. Karena dalil itu datang dengan tanpa apa? Tanpa ditentukan seberapanya. Ya, biduni tahdid itu tanpa ditentukan apa seberapanya. Fayaktafi bima yaqa'u alai ismul masah. Maka cukup dengan apa yang ya di situ telah terjadi apa? Namanya mengusap. Bisa dipahami. Jadi kalau sudah dinamakan mengusap sudah. Ya. Kemudian apa? Ya, wa haddadahu al-Hanafiyah bimigdar salah satu asabi. Ya, fahuwa aqallul jama'. Ya, dan Hanafiyah mereka memberikan ukuran, ya, memberikan batasan migdar ketika seorang itu apa? Ukuran ketika mengusap itu dengan tiga jari. Berarti 3 jari begini kan? Berarti 3 jari ini diusapkan ke ya, dengan 3 jari itu sudah mengusap. Ya. Ukuran dengan 3 jari fayakta apa namanya? Karena apa alasannya? Fa huwa aqallu jama', karena ini adalah ya paling sedikitnya jamak. Jadi jamak itu apa? Paling sedikitnya ya itu 3.
Ya, sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Ya, jamak itu adalah paling sedikitnya 3. Kan ada apa? Mufrad, musanna dan jamak. Ya, paling sedikitnya 3. Kemudian waqala al-Malikiyah wa ba'dul Hanabilah, ya, pendapat yang lain yaitu Malikiyah dan sebagian Hanabilah, la budda min isti'abi jami'i a'lal khuf. Jadi apa? Labud yaitu harus. Jadi isti'ab itu apa? Menyeluruh. Ya, menyeluruh mengusap itu pada ya bagian yang banyak pada ya sisi atas, pada bagian atas. Bisa dipahami? Berarti misalnya seperti ini, kemudian diginikan. Ya. Paham Yusuf? Ya, seperti itu. Ya, di isti'ab ya itu maksudnya diluaskan. Ya, diumumkan. Ya, jami'u 'alal khuf fala yutraku minhu syai'. Maka tidak ditinggalkan darinya sedikit pun. Ya, kama ya tuksalu al-qadam, sebagaimana apa? Ya, dicuci kaki. Ini yang kedua. Ya, kemudian wal madhab indal Hanabilah wa qaulu ba'dil Hanafiyah, ya, madhab Hanabilah dan juga apa? Perkataan sebagian Hanafiyah, annahu yajibul masah, bahwasanya apa? Wajib mengusap ala aktsaril al-juz'il ulwi. Itu apa? Hanabilah mengatakan bahwasanya apa? Ya, itu wajib, itu paling banyak keadaan apa? Pada bagian atas. Ya, wala yalzam ta'mim. Ya, jadi yang kita katakan tadi adalah yang seperti ini adalah itu pendapatnya apa? Hanabilah. Kalau siapa? Malikiyah dan ba'dul Hanabilah wajib isti'ab berarti harus apa? Mencakup keseluruhan. Ya. Jadi lebih apa? Lebih syaratnya lebih luas lagi. Ya, ini pendapat yang kedua. Ya. Kemudian ya madhab yang ketiga, la yalzam ya ta'mim, cukup apa? Sebagian besarnya. Ini sebagian besarnya. Ini pendapatnya apa? Hanabilah. Kemudian wa dhahiru hadis yamsahu ala dhahiri khufaihi. Ya, dan yang tampak dari hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu apa? Ya, mengusap pada dhahirnya khuf. Itu apa? Ya dulu alal isti'ab. Ai anal masah yakunu ala jami'i dhahiri khuffaihi. Jadi apa? Mengusap itu ya pada semua apa? Dhahir yang tampak dari khufnya, tapi yang bagian depan ya. Jadi yang bagian depan. Jadi kalau ada khuf, ya ini bagian depannya diusap. Ya, bagian depannya. Ya. Itu yang dohir. Lakin lama kana fi isti'abil kul masyaqqah, akan tetapi ini di sini lakin akan tetapi tatkala dalam isti'ab itu kan gini kan susah. Ya. Misalnya nih dikatakan di sini ada masyaqqah, ya. Wa aidan al-masah yakunu bil asabi, sedangkan namanya mengusap itu dengan menggunakan apa? Jari-jari kan? Ya, fadh-dhahir annahu, ya, maka yang tampak bahasanya akan ditinggalkan sayutroku ba'dul faraq, akan ditinggalkan apa? Sebagian apa? Sebagian yang longgar. Namanya kan ini kan, mesti ada bagian yang nanti itu enggak apa? Kan gini misalnya. Berarti kan ada bagian sini yang enggak terkenal, enggak terkena. Ya, maka di sini mengharuskan apa? Falazima minhu, ya, adamu wujubil isti'ab. Itu apa? Maka mengharuskan itu namanya apa? Tidak wajib isti'ab. Jadi enggak wajib ini. Ya, enggak wajib kemudian semua begini. Ya, seluruhnya. Ya, wa huwal ashah. Jadi ini adalah yang rajih. Ya, bahasanya apa? Ya, mengusap khuf itu adalah aktsar al-juz al-ulwi. Itu pendapat yang ketiga. Ya, jadi mengusap khuf misalnya antum cuma begini, ya. Ini sudah apa? Sudah mengusap. Ya, karena namanya kebanyakan mesti sini ada yang ya terlewatkan. Ya, bisa dipahami kan di sini kan? Itu. Kemudian al-masalatu tsalitsah. Ya, takrarul masa 'alal khuf. Ya, mengulang mengusap pada khuf. Ya. Bagaimana ini cukup sekali atau diulang-ulang?
Ya, alladzi alaihi jumhur ulama karahiyatul masah alal khuf salatan. Ya, kemarin yang tanya siapa? Antum? Ya, kemarin. Ya, jadi dimakruhkan apa? Mengusap khuf itu 3 kali. Ya, jadi dimakruhkan. Wa inna masuna ayyum saha alaihi marratan wahidah. Jadi khuf itu apa? Cukup diusap sekali saja. Ya, cukup sekali saja. Wa in kana mustahab, ya sekalipun yang disunahkan ketika mencuci kaki itu adalah apa? Antuksal salatan. Bahwasanya kaki itu dicuci 3 kali. Tapi dalam khuf ini apa? Ya, lakin la dalila ala takraril masahuna. Akan tetapi tidak ada apa? Dalil yang menunjukkan untuk diulang-ulang dalam mengusap. Ya, wa hadza huwas sahih. Maka ini adalah yang benar dan ini adalah yang rajih bahwasanya mengusap khuf itu cuma sekali. Karena dalil itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu mengusap sekali saja. Jadi pahami di sini, ya. Kemudian kita baca satu masalah ya, hadisnya. Siapa yang baca hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا تنزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم. Ya, jazakallahu khair. Ya, di dalam hadis ini ya, qala muallif yaitu Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya, kita sudah masuk hadis 61. Wa an Sofwan bin Asal radhiyallahu taala anhu qala, ya, beliau berkata kana Rasulullah sallam, ya, dahulu Rasulullah sallam ya'muruna, yaitu memerintahkan pada kami idza kunna safaran, itu apabila kita itu apa? Melakukan safar, alla nanzi'a khifafana 3 ayyamin wa layaliyahun, ya, supaya tidak melepas apa? Khuf-khuf kita ini, ya, 3 hari dan 3 malam. Jadi diberikan apa? Rukhsah. Jadi rukhsah itu apa? Kemudahan. Ya. Illa min janabah. Ya, melainkan dari apa? Sebabkan apa? Junub. Jadi kalau seorang itu junub, dia sedang safar, ya, atau seorang itu mukim, maka apa? Khufnya dilepas. Jadi dia harus apa? Mengulangi, nanti mandi junub dulu, mandi sempurna, ya, kemudian apa? Baru berwudu, ya, sempurna mengenakan khuf. Jadi yang membatalkan apa? Memakai khuf itu adalah ya junub. Ya, itu junub. Kemudian walakin min ghaitin, maksudnya apa? Boleh apa? Boleh memakai khuf yaitu walaupun dia apa? Dia buang air besar. Wa baulin, dia kencing. Maksudnya ada hadas yang lainnya. Ya, dan naum, ya. Akhrajahun Nasa'i wa Tirmidzi wa lafdzulahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahaha. Ya, jadi apa? Kalau seorang itu apa? Misalnya, ya, dia pakai khuf, kemudian dia kencing, kemudian dia berak, kemudian dia apa? Ya, karena batal wudunya karena tidur, ya, tidur lelap, maka itu apa? Tidak perlu dilepas. Jadi yang dilepas itu ketika apa? Ketika junub saja. Ya. Ketika junub saja. Bisa dipahami di sini? Ya. Kemudian wa an Ali. Ya, wa an Aliin. Ya, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala
di Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjadikan salasata ayyam wa layaliyahun lil musafir. Itu menjadikan 3 hari itu dan 3 malam itu untuk musafir. Wa yauman wa lailatan lil mukim. Jadi kalau ya seorang mukim itu cuma ya 1 hari semalam. Jadi pahami ya? Ya, yakni fil masah alal khufain, yaitu dalam mengusap ya khufain. Akhrajahu Muslim. Jadi kalau musafir berapa? 3 hari 3 malam. Kalau mukim, maksudnya enggak safar. Misalnya antum di sini mau pakai khuf atau kaos kaki yang tebal misalnya. Ya, karena lagi sakit. Ya, kemudian dipakai, kemudian ya bisa mengusap itu sehari semalam. Dan nanti mulai kapannya ada pembahasan tersendiri. Ya. Jadi keringanan tersebut sehari semalam. Ya, rusahnya adalah sehari semalam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Kita baca tahrid hadis, kita baca satu masalah. Ya, qala syarih hafizallahu taala tahrijul haditsain, ya tahrid dari 2 hadis ini, hadis Sufyan rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa isnaduhu hasan. Yaitu diriwayatkan Imam Nasa'i dan juga Imam Tirmidzi dan sanadnya hasan. Kemudian hadis Ali, ya, Ibni Abi Thalib rawahu Muslim. Ya. Kemudian fikul haditsain. Fikih dari 2 hadis ini, ya, al-masalatul ula. Muddatul masal lil mukim wal musafir. Ya, itu muddah, ya, waktu yang diberikan dalam mengusap bagi seorang mukim dan seorang musafir. Ya. Jumhur alil ilm ala annahu yurakhas. Ya, jumhur alil ilm bahwasanya yurakhas, diberikan rukhsah lil mukim ayyam saha alal khuffaini yauman wa lailatan. Jadi diberikan keringanan untuk mengusap itu sehari semalam. Walil musafir salah satu ayamin, ya, walayalihun. Ya. Kalau musafir itu 3 hari 3 malam. Ya. Itu adalah 3 hari 3 malam. Kemudian wazida lil musafir fi rukhsah. Di sini kan musafir diberikan tambahan rukhsah kan? 3 hari 3 malam. Kenapa? Li'anna hajatahu lil masa aktsar min hajatil mukim. Dikarenakan kebutuhan seorang musafir untuk mengusap itu lebih banyak dibandingkan kebutuhan seorang mukim. Ya. Kebutuhan seorang mukim, wasyari'atu bena atau wasyari'ah tabnil umur ala takhfif wa taisir. Jadi kemurahan syariat ini, kemudahan syariat ini, ya, syariat ini terbangun, ya, atau membangun perkara-perkara itu atas kemudahan. Di syariat ini membangun perkara-perkara itu atas kemudahan dan keringanan dan kemudahan. Jadi pahami, ini adalah kemurahan syariat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ya, kemurahan bagi hamba-hambanya ketika seorang itu safar, ya, kemudian dia memakai khuf atau memakai, ya, sepatu misalnya menutupi kedua mata kakinya. Misalnya seorang biasanya mendaki gunung misalnya. Ya, dia mendaki gunung, kemudian ternyata tinggal 2 hari 3 hari, ya, seperti itu, maka itu diantara ya, kemurahan syariat, boleh baginya mengusap, ya, mengusap khuf atau sepatu. Maka wahadil ahadits ma'anna sahihah sharihah fi dzikril muddah. Ya, hadis-hadis ini, ya, padahal di sana hadisnya ini adalah sahih dan sharih, ya, dalam penyebutan muddah yaitu waktu, fa inna hunaka man khalafa min ahli ilm. Ternyata di sana pun, ya, masih ada saja ulama yang ya, berbeda pendapat. Bahkan mereka mengatakan ya juzu al-mas, ya, boleh mengusap aktsar min hadil muddah al-madhkurah. Padahal hadisnya sudah disebutkan berapa? 1 hari 1 malam untuk mukim, 3 hari 3 malam musafir. Ternyata ada ulama juga yang berpendapat lebih dari 3 hari 3 malam itu enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ya juz al-mas aktsar min hadil muddah al-madhkurah. Kenapa? Wadzalika liwujudi ahadits, karena di sana ada hadis-hadis yang yufham minha, ya, dipahami darinya boleh jawazu ziyadah alal muddah al-muhaddadah. Bolehnya waktu, ya, yang ditentukan, ya,
untuk tambahan, waktu tambahan, bolehnya menambah dari waktu yang ditentukan ini boleh lebih dari 3 hari, ya, pada 2 hadis ini. Dan hadis-hadis ini, ya, kalau yang mengatakan lebih dari 3 hari, bisa jadi hadisnya adalah dhaifah. Atau ya bisa diberikan qabilah li ta'wil, itu bisa ditakwil, maksudnya artikan dengan makna yang lain, ya, bisa dimaknakan dengan makna yang lain, yaitu tidak lebih dari 3 hari 3 malam, ya. Kemudian dan sebagian hadis, ya, itu muallif di sini Ibnu Hajar rahimahullah taala ya menyebutkannya, yang menunjukkan ya bolehnya lebih dari 3 hari. Tapi di sini kan hadisnya sore, ya. Dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya musafir itu diberikan keringanan 3 hari 3 malam, mukim itu diberikan keringanan sehari semalam. Bisa dipahami di sini kan? Ya, kita cukupkan dulu ya sampai di sini karena waktunya yang ya tidak mencukupi bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.